nonton gayanya kelmikmu itu lho, persis karaoke winginane iku lho. Aku gak melok karaoke lho. Lah iya. Masalah karaoke pas prapatan. Masalah karaoke sing dibahas. Makane iki tak celuk, mangkane aku ngenteni iku gara-gara Pak Kuswianto gak teko. Nah saiki Pak Kus, Pak Kus. Wah, teko. Kanca-kanca, Pak Kus iki teko. Assalamualaikum. Sepurane bareng layar. Oh, siap, Gus. Monggo diatur. Unjukannya sudah saya sediakan, Pak. Oh iya. Diunjuk-unjuk paling ini duncal maneh. Ngomong kadang tinggal. Cak Gus, iki langsung tak sambung ya Cak Gus. Nang Pak Harun sih iki Cak Gus. Nggih. Pak Harun, iki sakjane RSBI iku nang Jawa Timur wis apa Pak? Parameter wis berhasil napa mboten sih sakjane? Jadi gini, di Jawa Timur ini ada 190 RSBI. 190 RSBI. Kita lihat dari parameter provinsi, ya, banyak sekolah-sekolah RSBI ini yang mempunyai prospek yang bagus. Dalam arti mereka dari tingkat kelulusannya. Ya. Dua, maupun prestasi-prestasi lain yang dihasilkan oleh adik-adik kita yang RSBI. Artinya RSBI yang selama ini sudah dilakukan secara sinergi antara Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi dan teman-teman kabupaten kota ini sudah sejalan dengan apa yang digariskan oleh Kemendikbud peningkatan SDM dengan RSBI itu. Di samping itu kita kalau melihat SSN pun di Jawa Timur ini banyak yang menghasilkan produk-produk yang positif, dalam arti anak-anak didik kita mereka juga pernah mendapatkan juara tingkat internasional, ASEAN, Asia dan sebagainya. Itu yang mewakili itu dari RSBI ya Pak? Ada yang dari RSBI dan ada yang tidak RSBI. Maka dari itu sebetulnya selama ini berjalan antara SSN dan RSBI ini menurut kami sebagai Dinas Pendidikan Provinsi dari kacamata kita semua sudah berjalan sesuai dengan parameter yang sudah digariskan sebelum RSBI ini dibubarkan oleh MK. Setelah dibubarkan MK, maka itu kita harus merubah karena ini adalah aturan menjadi SSN maupun plus maupun unggulan dan sebagainya. Maka itu persepsi ini harus sama teman-teman yang di Jawa Timur, teman kepala dinas, teman kepala sekolah. Di dalam menyatukan termasuk dalam pendidikan, Pak Kus, anggota dewan itu harus sama. Kalau tidak sama nanti timbul keresahan dan sebagainya. Yang selama ini sudah bagus. Jangan sampai yang selama ini sudah bagus karena ada peraturan terus mohon maaf ya saya. Itu semua harus sepakat, teman Pak Komisi E, Pak Kus, Prof Zainuddin dalam pendidikan pemerhati ini harus melangkah satu dengan keputusan MK itu kita harus maju ke depan, jangan berhenti, jangan ke belakang. Pak Harun, ada kabar terakhir katanya Pak Harun tadi mendengar pernyataan Menteri bersama dengan MK bahwa untuk putusan RSBI akan diberlakukan gimana Pak? Sampai dengan semester. Sampai akhir semester ini. Ya, artinya tidak serta-merta kemarin langsung diganti. Kalau dari kacamata kami sangat positif Pak. Jadi kita-kita ini semua lebih mempersiapkan, lebih baik lagi. Ya, tak lanjutkan ya Pak ya. Nggak jadi ada apa ada nggak jadi. Kan selama ini pelajaran saya di RSBI kan diharuskan diwajibkan berbahasa Inggris ya. Apa itu seluruh gurunya itu mampu semua selama ini? Ya, saya kira kalau tadi peningkatan kompetensi itu kan berjalan. Jadi setiap tahun dari provinsi menyolakan S1 menjadi S2. Ya. Kan jumlahnya 190, tahun kelima dan sebagainya. Tetapi kalau free rata-rata kita menganggap bahwa teman-teman yang guru-guru yang kita sekolahkan ini sudah meningkatkan SDM-nya. Apa nggak ada import guru istilahnya gitu, nggak ada ya? Ada kemarin. Ya saya tahan dulu Pak. Iki langsung nang Pak Kuswianto kok ketimbang Gus ini. Cak Gus, sajane sing pro kontra iku apakah karena ada pandangan DPR bahwa RSBI dan SBI itu diskriminasi, cenderung ada disparitas antara warga miskin dan warga kaya. Yo apa sih Cak? Pandangan sampean lalu terhadap RSBI dan SBI? Menurut saya pertama yang harus dilihat ini opo alasane MK sehingga menggagalkan pasal itu. Saya mencermati dengan benar yang dipersoalkan oleh MK itu yang pertama soal jati diri bangsa. Mestine wong-wong Indonesia, murid-murid iki bahasa pengantare kan bahasa Indonesia. Tidak bahasa Inggris. Itu menurut saya juga harus diperdebatkan. Karena menurut saya untuk menjadi nasionalisme itu juga harus menguasai bahasa Inggris. Bagaimana mau menjelaskan tentang Indonesia kalau murid-murid, kalau bangsa Indonesia ini tidak banyak yang
tidak bahasa Indonesia. Menurut saya itu bisa diatur lah secara teknis. Kemudian yang kedua, yang jadi masalah kan soal diskriminasi. Banyak di berbagai macam sekolah, ternyata setelah dievaluasi, sing iso mlebu RSBI itu tidak hanya orang-orang yang punya duit. Sementara sing kanggo wong-wong miskin iku gak iso mlebu rono. Berbeda katakanlah seperti di Surabaya tadi, karena sudah tidak ada biaya dan lain-lain, mestinya kan tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Yang ketiga, ini kan terjadi komersialisasi pendidikan. Ya. Memang kita melihat komersialisasi apa liberalisasi? Boleh lah apa namanya. Yang jelas gini lah. Sing jelas tariane luwih akeh. Timbangane sekolah sing biasa. Padahal nyun sewu, mestinya baik RSBI maupun sekolah biasa seharusnya kan podo-podo wae. Fasilitasnya podo, gurune podo. Yang membedakan gurunya ini punya kemampuan bahasa Inggris, yang ini tidak. Sebenarnya kan saya lihat itu sebenarnya. Mestinya dengan kondisi semacam itu mestinya nggak olah ya, kudu podo-podo wae. Kalau ini nanti menimbulkan seperti itu yang terjadi, anak-anak orang yang belum beruntung itu nanti tidak bisa mengakses pendidikan yang bermutu. Iya. Nah, kalau melihat dari sini, mestinya menurut saya MK ini tidak mempermasalahkan soal mutu, tetapi soal implementasi. Saya tentu hormat kepada DPR yang memutuskan itu, tetapi setelah saya melihat konstitusi kita, memang tidak ada penjelasan sama sekali. Tiba-tiba muncul RSBI di pasal di ayat 3 itu, tiba-tiba muncul begitu. Padahal mestinya kan harus ada penjelasan, ada segala macam itu. Lalu menurut saya sekarang masyarakat tidak perlu resah. Siswa-siswa yang sudah di situ menurut saya tidak usah resah. Saya sepakat dengan Pak Harun, ini tentu setelah ini harus ada evaluasi total. Terhadap sekolah seluruh Jawa Timur yang RSBI itu sakjane apa sudah sesuai dengan harapan. Mutune itu apa sudah benar sesuai dengan harapan kita bila dibandingkan dengan sekolah yang biasa. Sekarang kalau memang belum, apa yang harus kita lakukan? Kalau memang sudah, pasti harus apa yang kita lakukan. Yang jelas bahwa putusan MK ini tidak boleh menimbulkan keresahan, kegelisahan bagi seluruh warga pendidikan, bagi seluruh praktisi pendidikan di semua tingkatan apapun. Dan tentu setelah nanti evaluasi kita akan mengambil keputusan yang terbaik. Karena jawabannya menurut saya yang tidak boleh tidak adalah apapun namanya, apapun labelnya, apa itu sekolah internasional, apa sekolah dunia, apa sekolah apapun, yang tidak boleh adalah sekolah ini tidak bermutu. Dan untuk menjaga mutu ini tugasnya Pak Harun. Apa itu sekolah RSBI, apa sekolah berlabel apapun itu swasta negeri, Pak Harun punya kewajiban untuk meningkatkan mutu. Sehingga bisa dijamin siapapun yang sekolah dimanapun juga kualitasnya pasti baik. Ini yang menjadi yang menjadi cita-cita kita semuanya. Tak lanjut nang Prof ya. Prof, sakjane dengan apa yang diargumenkan Cak Gus itu sudah terjaga nggak sih kualitas pendidikan kita, Prof? Ya, kalau menurut saya begini ya. Sebentar RSBI itu memang menampung 30% dulur-dulur sing durung beruntung ya, 30%. Berarti yang 70% itu kan orang-orang yang sudah beruntung dan yang pinter-pinter. Anggaran RSBI itu jauh lebih tinggi dari anggaran sekolah-sekolah sing standar nasional. Berarti pemerintah Surabaya khususnya yang biayai RSBI gratis itu artinya pemerintah Surabaya itu biayai 70% orang yang sudah punya duit semua itu. Nah ini saya kira keputusan MK ini saya kira mempertimbangkan ini. Sebaiknya anggaran yang banyak itu justru berikan kepada yang masih miskin. Kalau yang sudah pinter-pinter dan duitnya banyak, biarlah dia itu membiayai pendidikan gitu loh. Jadi jangan justru mereka yang sudah punya banyak duit dialokasikan anggaran mereka bebas. Nah yang tidak cuma 30%, padahal jumlah mereka lebih banyak loh Pak, lebih banyak dari yang sudah mampu. Ini saya kira keputusan MK itu di situ, problemnya di situ. Nah oleh karena itu saya juga setuju kalau apapun sekolahnya, apapun namanya, sekolah itu harus bermutu.
Ya. Nah, pertanyaannya, sekolah yang mutu itu seperti apa? Seperti apa saja nih kualitas sekolah yang punya kualitas itu, Prof? Sekolah yang punya kualitas itu kalau anak-anak itu sudah punya kepercayaan diri. Yang dia kejar itu bukan skor tes. Yang dia kejar itu kompetensi, keahlian, kemampuan. Ada satu sekolah yang anak itu yang dia pikir bukan dia nilainya berapa, lulus ujian nasional atau tidak. Yang dia pikir bukan itu. Dia sudah merasa mendapat keahlian yang jauh lebih berharga dari sekedar ijazah. Ini sekolah bermutu. Ada sekolah gitu? Ada. Di Surabaya ada kan? SMP Muhammadiyah Genteng, anak-anak begitu. Orang tuanya sudah percaya diri. Dia sudah merasa mendapat keahlian. Yang keahlian itu jauh lebih berharga dari sekedar selembar ijazah. Itu sekolah bermutu. Itulah yang sekolah melahirkan manusia-manusia yang berkompeten. Nah, bagaimana kita membuat sekolah? Makanya tadi saya tantang. Kalau RSBI memang bermutu, lalu pemerintah hanya menghargai ijazahnya cuma sekedar kursus, lembaga kursus. Kalau memang bermutu, kenapa harus risau dengan ijazahnya? Iya. Nah, itulah yang bermutu. Nah, sekarang prosesnya bagaimana membuat sebuah sekolahan yang anak-anak lalu mempunyai kepercayaan diri yang begitu tinggi, bahwa dia merasa punya keahlian yang jauh lebih berharga dari sekedar skor tes, sekedar ijazah. Bagaimana prosesnya? Itu ada, Pak. Pak Harun sedang merancang itu sebetulnya. Wah, kayaknya langsung Cak Harun ini. Cak Harun, ketoke sampean rancangannya ini ketoke perlu dikeluarkan nggak, bisa jadi isu dan harapan masyarakat Jawa Timur aja, Harun. Jadi gini, kita kalau kita pendidikan telepon nih, mesti Cak Harun harus ngomong ya, terima dulu ya Cak Harun ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking pundi Pak kali sinten? Andri Sidoarjo. Sidoarjo, ayo urusan RSBI karo SBI Cak ngomong Pak Harun ono ngene. Ayo wis. Iya. Saya untuk Pak Harun, Kadiknas Provinsi Jatim. Saya masih bingung tentang RSBI, SBI maupun yang namanya sekolah yang artinya ada kelas-kelas khusus. Iya. Ada beberapa di sekolah, nggak saya sebutkan namanya, tapi masih ada yang artinya ada diskriminasi terhadap murid. Terima kasih Pak Harun. Terima kasih. Ada telepon lagi? Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Pak Didi Surabaya dah. Pak Didi, ayo Pak Didi. Ya. Ini loh Cak. Kita ini kan diajarkan oleh guru-guru kita bahwa kita harus taat dan patuh sama undang-undang dan hukum. Ya kan? Nah, kalau MK sudah memutuskan bahwa RSBI dibubarkan, ya sudahlah, nggak usah banyak komentar, bubar. RSBI ini dipandang masyarakat terjadi perbedaan yang satu ini anaknya orang kaya-kaya yang bisa masuk ke RSBI, yang tidak masuk sekolah tempe. Gini baru, guyon gini. Jadi sing penting kan masyarakat tentrem Pak, gak tergantung isu. Ya kok beropini, silakan Pak Harun. Ternyata tadi ada keinginan apa sih persoalan diskriminasinya, apa problem kualitas atau fasilitas atau monggo Pak Harun. Jadi gini, kita sekarang tidak membahas tentang RSBI, karena sudah MK tadi beliau. Yang penting ke depan bagaimana kita meningkatkan mutu, khususnya SDM yang ada di Jawa Timur. Kita tahu bahwa penanganan sekolah ini salah satu dari Surabaya tadi pemerintah, swasta dan masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang membantu, seumpama komputer tadi yang diceritakan, saya kira tidak apa-apa. Sepanjang itu diketahui oleh komite sekolah, kepala sekolah, dan dibukukan secara bagus di sana. Di samping itu di dalam peningkatan mutu, menyambung Prof. Jainuddin tadi, memang Dinas Pendidikan Provinsi bersama dengan Komisi E dan Pak Prof. Jainuddin, memang kita harus sepakat untuk meningkatkan mutu, terutama kompetensi yang ada di kita. Kita tahu bahwa peningkatan mutu itu sebaiknya kita bersama-sama merancang bahwa satu sekolah itu adalah seumpama SSN plus dalam bintang apa? Matematika, IPA-nya. Tapi fokus dalam peningkatan SDM itu sendiri. Tidak bisa satu sekolah itu semua, mohon maaf, akan diraih OSN, O2N dan sebagainya. Itu harus dibagi secara detail. Maka dari itu di dalam program Pak Gubernur, di dalam peningkatan SDM ini memang kita utamakan
Nah itu tadi salah satu meningkatkan S1 menjadi S2 guru. Bagaimana kita membantu dengan apa namanya standar ISO dengan RSPI itu tidak lain dalam rangka untuk peningkatan itu mutu sendiri. Peningkatan mutu itu tidak bisa terus ujuk-ujuk keluar. Harus sarana prasarana harus disiapkan. Siap. Metodologinya harus disiapkan. Maka dari itu setelah MK ini mengeluarkan, kita semua sepakat dalam pendidikan kita, saya kira untuk melanjutkan ke depan dengan kita mengevaluasi ke depan, jangan ke belakang. Kalau ke belakang kita nggak ketemu. Iya. Kayak terkesan hanya mencari-cari akhirnya Pak ya. Pak, itu tentang masalah tadi udah dijawab sebenarnya. Mungkin diulang lagi bahwa keputusan MK proses pemberlakuannya akan di akhir semester ya Pak. Pak Didi mohon tadi diingat bahwa tadi ada kabar ke Pak Harun bahwa keputusan dari Menteri bersama dengan MK bahwa pelaksanaannya akan berakhir pada semester yang akan datang. Nah, mungkin mau ditambahi Pak Prof. Tadi kan ada persoalan kualitas dan tadi. Nah, sakjane apa sih? Mulai tadi kita urek-urek Pak Harun nggak keluar-keluar, Prof. Dari mana kita ngurek bahwa dia punya konsep yang akan membangun mutu? Pak Harun dulu, Prof. Ini.